Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari perjanjian Hudaybiyah ini. Yang pertama adalah saat orang-orang Quraisy menyepakati perdamaian dengan kaum muslimin, secara tidak langsung mereka telah mengakui eksistensi umat Islam. Di mana di awal-awal munculnya keislaman, munculnya Islam, orang-orang Quraisy ini selalu berusaha untuk memadamkan cahaya tersebut. Bahkan orang-orang Quraisy tidak menganggap bahwasanya kaum muslimin itu merupakan sebuah kekuatan yang berbahaya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang masuk Islam kebanyakannya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki penolong-penolong, seperti para budak. Begitu pula dengan orang-orang miskin. Ada yang masuk Islam dari kalangan bangsawan tapi tidak seberapa, sehingga kaum muslimin dalam pandangan orang-orang Quraisy ketika mereka masih berada di Mekah tidak dianggap sebagai sebuah kekuatan yang akan membahayakan orang-orang Quraisy. Namun setelah terjadinya perjanjian tersebut, mau tidak mau secara tidak langsung mereka telah mengakui eksistensi dari umat Islam. Kemudian yang kedua adalah ini juga orang-orang Quraisy seakan-akan mereka sudah lupa tentang impian mereka untuk menjadi kiblat penduduk Arab. Karena memang sebelum datangnya Islam, orang-orang Quraisy mereka adalah orang-orang yang dijadikan sebagai panutan bagi bangsa Arab yang lain. Mereka adalah orang-orang yang dikedepankan, orang-orang yang ditokohkan dibandingkan dengan bangsa Arab yang lain. Dan mereka menganggap bahwasanya orang-orang Quraisy ini adalah suku yang tertinggi dibandingkan dengan semua suku-suku Arab yang ada pada waktu itu. Kenapa demikian? Karena pertama, mereka yang menduduki atau mendiami kota Mekah. Sementara kota Mekah bagi semua bangsa Arab adalah kota yang diagung-agungkan karena adanya Ka'bah pada kota tersebut. Kemudian yang kedua adalah karena dari segi perdagangan, orang-orang Quraisy juga termasuk orang-orang yang melimpah hartanya karena perdagangannya yang sangat pesat. Sehingga dengan dua hal tersebut mereka pun ditokohkan, dikedepankan oleh bangsa Arab yang lainnya. Dan ketika mereka melakukan gencatan senjata dengan kaum muslimin, maka mereka sudah mulai melupakan hal tersebut. Cita-cita mereka ingin mempertahankan agar mereka lah yang menjadi kiblat bagi bangsa Arab. Sekarang sudah ada saingannya, yaitu kaum muslimin, yang dimana mereka sudah melakukan gencatan senjata dengan kaum muslimin. Tidak bisa lagi untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah dari sini, dari perjanjian ini menunjukkan bahwasanya perang-perang yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap orang-orang Quraisy itu bukanlah tujuan utamanya adalah melakukan pembantaian massal, melakukan pembunuhan, melakukan kerusakan, bukan itu. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana agar orang-orang memiliki kemerdekaan untuk memilih agamanya. Tidak ada intervensi dari manapun.
yang dimana selama ini orang-orang Quraisy menjadi orang yang paling terdepan menghalangi kaum muslimin dan menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Terbukti pada musim-musim haji, mereka selalu datang ke perkemahan-perkemahan jamaah haji mengatakan jangan masuk Islam dan seterusnya. Jadi mereka adalah kelompok atau masyarakat yang paling terdepan menghalangi orang untuk masuk ke dalam agama Islam, dan itulah yang menjadi sebab kenapa terjadi peperangan-peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Dan terbukti setelah perjanjian Hudaybiyah, orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu sangat meningkat, meningkat dengan pesat. Sebagai buktinya adalah pada saat terjadi perang Hudaybiyah, itu jumlah kaum muslimin hanya sekitar 3.000 orang. Hanya sekitar 3.000 orang saja. Kemudian 2 tahun setelahnya, pada tahun ke-8 Hijriyah, pada saat terjadi Fathu Mekkah, itu jumlah kaum muslimin sudah 10.000 orang. 10.000 orang. Artinya bertambah 7.000 orang hanya dalam waktu 2 tahun saja. Padahal sebelumnya dakwah Islam ini sudah berjalan selama berapa tahun? Sudah 13 tambah 6 tahun, 19 tahun lamanya. 19 tahun itu jumlah kaum muslimin cuma 3.000-an. Namun setelah terjadi perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, dalam kurun 2 tahun saja itu perkembangannya sangat pesat. Dari 3.000 orang menjadi 10.000 orang. Nanti yang menaklukkan kota Mekah, jumlah kaum muslimin, ini kita berbicara laki-lakinya jumlah kaum muslimin pada waktu itu adalah 10.000 orang. 10.000 orang. Jadi luar biasa bagaimana ketika kelompok yang selama ini menghalangi orang untuk masuk Islam itu sudah berdamai, ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin memiliki kesempatan yang sangat lebar, leluasa untuk melakukan dakwahnya kemana-mana. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali setelah perjanjian Hudaybiyah tersebut ditandatangani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pekan yang lalu kita sebutkan bahwasanya kebanyakan kaum muslimin atau bahkan hampir semuanya merasa keberatan dengan perjanjian tersebut. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya ini merupakan bentuk kita menghinakan diri kita di hadapan orang-orang Quraisy. Kenapa kita harus mengalah? Padahal pada waktu itu kaum muslimin memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang Quraisy. Lalu kenapa kita harus menyetujui apa-apa yang mereka usulkan? Sehingga di antara mereka dan yang paling terpukul dengan perjanjian tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia orang yang paling merasa sedih, merasa kecewa, merasa terpukul dengan ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah. Makanya dia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di jalan kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan?" Rasulullah mengatakan, "Benar." Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah orang-orang yang gugur di antara kita akan masuk surga dan orang-orang yang gugur terbunuh di antara mereka akan masuk ke dalam neraka?" Rasulullah mengatakan, "Benar." Kemudian Umar mengatakan, "Bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa kita akan mengunjungi Baitullah dan bertawaf di sana?" Nabi mengatakan, "Betul. Tapi apakah saya menyampaikan kepadamu bahwa kita akan menunaikan itu semua tahun ini?" Kata Umar, "Tidak." Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala termasuk sahabat, bahkan dia adalah sahabat yang paling merasa terpukul dan kecewa dengan isi perjanjian ini. Dia menganggap bahwasanya isi perjanjian ini memojokkan kaum muslimin. Tidak puas dengan jawaban-jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mendatangi Abu Bakar As-Siddiq
dan mengatakan perkataan yang sama kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepadanya, wahai Umar, peganglah semua rambu-rambu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan, sami'na wa ata'na, hingga ajal datang menjemputmu. Demi Allah, beliau berada di atas jalan kebenaran. Masih dalam proses-proses tersebut, mereka belum pulang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kaum muslimin bahwasanya perjanjian Hudaybiyah itu merupakan sebuah kemenangan yang besar terhadap kaum muslimin. Ketika ayat ini turun, Rasulullah mengutus seseorang untuk membacakan ayat-ayat tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Setelah mendengarkannya, barulah kemudian Umar bin Khattab merasa tenang, bahwasanya hal tersebut memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar ijtihad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyuhkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah ayat-ayat tersebut turun, Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat menyesal. Kenapa dia menyesali perjanjian yang telah disepakati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia senantiasa bersedekah, berpuasa, salat, memerdekakan budak-budak yang dia miliki, karena dia khawatir jangan sampai ada akibat yang buruk, ada dosa yang besar yang akan dia terima dari ucapannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai segitunya dia mau menebus perasaan bersalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia memperbanyak ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiba di kota Madinah, ada seorang laki-laki dari kaum muslimin dari Mekah yang bernama Abu Basir. Abu Basir dia merasa tidak bisa menjaga agamanya di Mekah karena difitnah oleh orang-orang Quraisy. Maka dia pun melarikan diri ke kota Madinah. Kemudian setelah dia sampai, belum lama dia sampai, datang juga penjemputnya. Datang penjemputnya dari orang-orang Quraisy. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya Abu Basir ini sudah lari dari kami, lari dari Mekah. Sesuai dengan perjanjian antara kami dengan kalian, maka dia harus dikembalikan. Dia harus dikembalikan. Maka Rasulullah pun tidak punya pilihan yang lain. Rasulullah meminta Abu Basir, kita sudah punya perjanjian dengan mereka, siapapun dari orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, yang datang ke Madinah tanpa izin dari walinya, maka dia harus dikembalikan. Dia harus dikembalikan. Maka Abu Basir pun taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibawa oleh dua orang tersebut. Di perjalanan, Abu Basir pada saat kedua orang tersebut lengah, dia pun kemudian membunuh salah satunya. Kemudian kembali ke Madinah dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memenuhi perjanjianmu, kamu telah mengembalikan saya kepada waliku yang telah menjemputku. Akan tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saya, dan sekarang saya akan meninggalkan Madinah. Saya akan meninggalkan Madinah, dan dia memilih untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang-orang Quraisy. Jadi akhirnya dia pun menuju ke daerah pesisir. Daerah pesisir ini adalah daerah yang menjadi jalur perdagangan orang-orang Quraisy dari Mekah ke Syam. Dia berniat untuk menghadang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy, berbuat kerusakan terhadap kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Karena kenapa? Karena dia tidak masuk dalam perjanjian. Dia termasuk orang-orang yang di luar perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah orang-orang yang berada di Madinah. Adapun Abu Basir ini, dia adalah orang Mekah
ditolak di Madinah, dia tidak mau kembali ke Mekah, akhirnya mau melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang-orang Quraisy. Mendengarkan hal ini, beberapa orang-orang Muslim yang masih tertahan di Mekah, dia juga ingin bergabung dengan Abu Basir. Di antaranya adalah Abu Jandal yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Abu Jandal ini adalah anaknya Suhail bin Amru, yang dia datang pas setelah perjanjian ditandatangani. Akhirnya dia pun dikembalikan ke Mekah. Ketika dia mendengarkan aksinya Abu Basir, maka dia pun bergabung dengan Abu Basir, disusul dengan orang-orang yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Termasuk diantaranya adalah Al-Walid ibnul Walid, saudaranya Khalid ibnul Walid, yang sudah masuk Islam, namun dia juga belum berhijrah, sehingga dia bergabung dengan Abu Basir. Setelah mereka agak banyak, setiap kali ada kafilah Quraisy yang melintas, maka mereka pasti akan mencegatnya, mengambil hartanya sebagai rampasan perang bagi mereka, yang membuat orang-orang Quraisy di kemudian hari akhirnya merasa terganggu dengan hal tersebut. Kenapa demikian? Mereka tidak bisa menumpasnya, karena keberadaan mereka itu tidak bisa dilacak. Sementara perdagangan orang Quraisy itu jelas rutenya di mana, merugikan bagi orang-orang Quraisy dan tidak merugikan bagi pasukan yang kecil ini. Sehingga mereka pun datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ada perjanjian di antara kita, yaitu siapapun yang datang dari Mekah ke Madinah tanpa izin walinya, maka dikembalikan. Sekarang kami minta kepadamu, kita batalkan perjanjian tersebut. Akhirnya mereka sendiri yang membatalkan perjanjian tersebut. Sehingga ketika mendengarkan hal ini, Rasulullah berbahagia, senang mendengarnya. Kemudian Rasulullah mengutus seorang utusan untuk mencari rombongannya Abu Basir untuk kembali ke Madinah, bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun sangat bergembira, karena mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Nabi SAW di kota Madinah. Nah, kemudian jadi satu perjanjian mereka sudah mereka batalkan atas permintaan mereka sendiri. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun ke-7 Hijriah, tadi kan bulan Dzulqa'dah akhir tahun ke-6 Hijriah. Sekarang pada awal tahun ke-7 Hijriah, ada beberapa tokoh Quraisy yang menyatakan keislamannya. Di antara mereka adalah Amr bin As, yang kedua adalah Khalid bin Walid, kemudian yang ketiga adalah Uthman bin Talhah. Mereka bertiga ini adalah pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang hebatnya Quraisy. Ketika mereka bertiga datang, Rasulullah mengatakan Mekah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita, karena mereka ini orang-orang yang sudah membuat susah kaum muslimin dulu, pada peperangan-peperangan sebelumnya, terutama pada perang Uhud, di mana Khalid bin Walid yang memimpin pasukan berkuda, akhirnya menjadikan kekalahan bagi kaum muslimin. Nah, sekarang di awal tahun ke-7 Hijriah mereka masuk Islam, dan ini diantara kemenangan berdasarkan perjanjian sebelumnya, perjanjian Hudaybiyah. Itulah yang disebutkan oleh Allah, inna fatahna laka fathan mubina. Melihat kejadian-kejadian ini, Umar bin Khattab semakin merasa bersalah, karena sudah menyampaikan ketidakpuasannya dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah perjanjian Hudaybiyah itu selesai, maka periode dakwah itu masuk kepada babak yang baru. Nah, masuk kepada babak yang baru. Jadi selama ini yang menjadi penghalang terbesar bagi kaum muslimin ada 3 kubu. Yang pertama adalah orang-orang Quraisy, yang kedua adalah orang-orang Ghatafan yang sudah bersekutu dengan orang Quraisy pada perang Khandaq sebelumnya,
dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memang di Madinah mereka sudah terusir, tidak ada lagi yang bertempat tinggal di Madinah. Akan tetapi kebanyakan mereka ini pindah ke Khaybar, dan di sanalah yang mereka melakukan hal-hal yang bisa merugikan kaum muslimin, berupa fitnah-fitnah yang mereka lancarkan, adu domba yang mereka lancarkan dan sebagainya. Jadi di fase yang baru ini, di periode yang baru ini, tidak ada lagi tekanan dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Ghatafan juga sudah mulai redup tekanan mereka setelah meredupnya orang-orang Quraisy, karena memang mereka adalah sekutu. Ya, sehingga tekanan dari Ghatafan sudah mulai meredup. Sehingga fokus Nabi SAW setelah itu adalah bagaimana melumpuhkan kekuatan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Nah, dan sebelum kita berbicara tentang perang Khaybar, kita akan sebutkan tentang korespondensi yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada raja-raja, yang bersurat kepada raja-raja yang ada pada waktu itu. Sudah lumrah pada waktu itu bahwasanya surat itu harus ada stempelnya, ya, sehingga kaum muslimin juga membuat stempel dari perak yang terukir pada stempel tersebut tulisan Muhammadun Rasulullah, yang biasa kita lihat tulisannya itu Muhammadun yang paling bawah, kemudian di atasnya Rasulun, kemudian di atasnya adalah Allah. Ya, biasa pada bendera hitam tertulis tulisan itu Muhammadun Rasulullah. Ini adalah stempel dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengiriman surat ini mulai pada bulan Muharram tahun ke-7. Mulai pada bulan Muharram tahun ke-7. Karena Rasulullah sudah tidak ada lagi hubungan dengan orang-orang Quraisy, ya, tidak ada lagi gencatan, tidak ada lagi peperangan di antara mereka, maka Rasulullah mau fokus dakwah kepada orang-orang di luar, orang-orang di luar. Maka Rasulullah pun mengirim suratnya kepada beberapa raja. Ya, di antaranya adalah yang pertama bersurat kepada Raja Najasyi. Nah, bersurat kepada Raja Najasyi, yaitu Raja Habasyah. Nah, Rasulullah memerintahkan sahabat yang bernama Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri sebagai pembawa suratnya, ya, sebagai pembawa suratnya mengantarkan surat tersebut kepada Raja Najasyi. Nah, dan Rasulullah selalu memulai suratnya dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Najasyi. Ya, selalu surat tersebut dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, kemudian min Muhammadin ila, dari Muhammad kepada Raja Fulan. Nah, kemudian mereka diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Ketika surat tersebut sampai di tangan Raja Najasyi, dia pun membacanya dengan penuh seksama. Kemudian dia pun mengikrarkan keislamannya. Dia mengikrarkan keislamannya di hadapan Ja'far bin Abu Talib. Karena Ja'far bin Abu Talib dia belum pulang, ya, semenjak hijrah yang kedua. Ya, pada pembahasan hijrah dulu kita sebutkan hijrah ke Habasyah itu 2 kali. Ya, hijrah pertama kali, kemudian setelah itu mereka pulang karena menganggap orang-orang Quraisy sudah masuk Islam semuanya. Setelah mereka bersujud ketika Rasulullah membaca surah An-Najm, tapi ternyata kabar itu dusta. Kemudian mereka pun hijrah yang kedua kalinya dengan jumlah yang lebih banyak, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Talib. Semenjak itu Ja'far bin Abi Talib belum pernah pulang, ya, ke Mekah, termasuk ke Madinah, belum pernah ke Madinah. Nah, dia pun Raja Najasyi ini mengikrarkan keislamannya di hadapan Ja'far bin Abi Talib, dan juga pembawa surat di hadapan pembawa surat, yaitu Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri. Kemudian setelah mendengarkan bahwasanya Raja Najasyi masuk Islam, Rasulullah memberikan permintaan, mengajukan permintaan kepada Raja Najasyi agar memulangkan muhajirin Habasyah ke Madinah. Akhirnya mereka pun menyiapkan 2 kapal, ya, bagi muhajirin untuk kembali
ke Madinah. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Raja Najasyi ini nanti meninggal pada tahun 9 ya, bulan Rajab tahun ke-9 Hijriyah. Nah, kemudian Rasulullah juga bersurat kepada Muqawqis Raja Mesir. Muqawqis Raja Mesir. Rasulullah memerintahkan atau mengamanahkan kepada sahabatnya yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat tersebut kepada Raja Muqawqis, rajanya Mesir. Dan Rasulullah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdullah wa Rasuluhu ila Muqawqis, pembesar Qibti. Ya, sukunya Mesir pada waktu itu disebut dengan suku Qibti atau penduduk Qibti. Kemudian Raja Mesir ini juga membaca dengan seksama ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam tersebut dari Nabi SAW, dan dia pun membalas suratnya Rasulullah dan mengatakan di dalam suratnya bahwasanya kami tahu bahwasanya ada Nabi yang terakhir yang muncul, namun yang kami tahu munculnya itu di daerah Syam, bukan di daerah Hijaz. Jadi Mekah, Madinah itu disebut dengan daerah Hijaz. Nah, dia tidak menyatakan keislamannya, namun dia mengapresiasi apa surat yang dibawa, yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagai bentuk apresiasinya kepada Rasulullah SAW adalah dia mengirimkan hadiah. Ia mengirimkan hadiah kepada Rasulullah berupa dua budak wanita yang bernama Maryah dan Sirin. Maryah dan Sirin. Maryah ini nanti dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Sirin itu dihadiahkan kepada Hasan bin Thabit. Nah, dari Maryah inilah lahir putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Nah, yang ketika Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah bersedih sampai menangis, dan para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kamu menangis? Kata Rasulullah, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunin. Ya, mata akan menangis, hati akan sedih karena perpisahan denganmu wahai Ibrahim. Menunjukkan bahwasanya sedih boleh, ya, yang penting tidak tidak sampai berlebihan seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mencakar-cakar wajahnya, merobek-robek bajunya dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah hadiah dari Raja Muqawqis. Nah, dan juga memberikan hadiah keledai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hewan-hewan pada waktu itu ada namanya, yang kendaraan seperti untanya Rasulullah namanya adalah Al-Qaswa. Kalau ini namanya Duldul. Duldul namanya, Duldul. Nah, baik. Kemudian Rasulullah juga mengirim surat kepada Raja Persia, kepada Kisra Raja Persia. Nah, Rasulullah menulis Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimul Furs, kepada Kisra rajanya Persia. Nah, jadi Persia ini di zaman itu adalah penyembah api atau orang-orang Majusi. Ya, mereka menyembah api. Nah, yang diberikan amanah untuk mengantar surat ini adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ketika Raja Persia membaca surat ini, dia langsung merobek surat tersebut dan mengatakan betapa lancangnya orang yang menulis surat ini. Dia menulis namanya sebelum menulis namaku. Sombongnya, ya. Dia mengatakan dia berani menulis namanya sebelum menulis namaku. Seharusnya namanya dulu yang ditulis, kemudian namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Dia pun akhirnya marah besar dan merobek-robek surat tersebut, bahkan memerintahkan pengawalnya untuk mengeksekusi orang yang membawa surat ini. Nah, setelah mendengarkan hal tersebut, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, robek-robeklah kerajaannya." Nah, dan tidak lama setelah itu ya terjadi guncangan di dalam tubuh kerajaan. Ada perebutan tahta. Ya, ada perebutan tahta. Bahkan salah seorang pewaris tahta ada yang berani untuk membunuh rajanya, bapaknya sendiri. Nah, yaitu Syirawaih. Ya, Syirawaih bin Kisra, dia mengkudeta kerajaan tersebut dengan membunuh bapaknya sendiri, kemudian merampas tahta kerajaan tersebut. Nah, ini akibat dari kelancangan dia robek-robek surat yang dikirim oleh Nabi SAW kepada mereka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah juga berkirim surat kepada Raja Romawi, Kaisar Romawi. Jadi ada namanya, kalau Persia Kisra, kalau Mesir Muqawqis. Ya, kalau Romawi ini adalah Kaisar. Nah, Kaisar Romawi pada waktu itu adalah Heraklius. Ya, Raja Heraklius. Kita sudah sering dengarkan namanya, Raja Heraklius. Rasulullah menulis, "Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Herakl," kepada Heraklius, Raja Romawi. Penduduknya bernama Arisiyun. Ya, Arisiyun. Nah, dan orang yang membawa suratnya, sahabat yang membawa suratnya adalah Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi. Di mana keutamaan Dihya ini, dia adalah sahabat yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi wajahnya, Dihya Al-Kalbi memiliki postur wajah tubuh yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika surat ini sampai di tangan Raja Romawi, yaitu Heraklius, pada waktu itu juga ada kafilah dagang dari orang-orang Quraisy yang sedang berdagang di Syam. Ya, karena salah satu daerah perdagangannya Quraisy adalah daerah Syam. Syam itu dikuasai pada waktu itu oleh Romawi. Jadi Syam yang meliputi Palestina, Suriah, Lebanon, itu adalah daerah kekuasaannya Romawi dulu, ya, daerah Syam. Nah, orang-orang Quraisy, diantaranya adalah Abu Sufyan, sedang berdagang di sana. Akhirnya Heraklius mengetahui kabar bahwasanya ada orang-orang Quraisy yang datang berdagang. Dia pun memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk memanggil, ya, para pedagang-pedagang tersebut untuk datang menghadap kepada Raja Romawi. Nah, akhirnya Abu Sufyan pun datang. Kemudian Heraklius mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, dan sebelumnya mengatakan, "Kalau kamu berdusta, maka orang-orang di belakangmu ini, orang-orang Quraisy yang lain, akan menganggapmu, menilaimu sebagai seorang pendusta. Maka jangan berdusta dan jawab pertanyaan saya dengan penuh kejujuran." Heraklius mengatakan, "Apakah kamu mengenal Muhammad?" Dia mengatakan, "Sangat kenal dengan Muhammad." "Bagaimana nasabnya, ya, Muhammad ini?" Dia mengatakan, "Dia termasuk orang yang terpandang di tengah kami. Secara nasab termasuk orang yang terpandang." Nah, kemudian Heraklius mengatakan, "Apakah orang lain dari kaummu yang mendakwahkan seperti ini sebelumnya? Apakah ada?" Dia mengatakan, "Tidak ada. Ini adalah hal yang baru." Kemudian, "Apakah di antara bapak-bapaknya pernah ada yang menjadi raja?" Dia mengatakan, "Tidak ada raja di daerah kami. Pemimpin suku ada, raja tidak ada." Mayoritas pengikutnya orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang lemah. Dia mengatakan orang-orang yang lemah. Seiring berjalannya hari, apakah pengikutnya bertambah ataukah berkurang? Dia mengatakan bertambah setiap harinya. Nah, kemudian
apakah ada di antara pengikutnya yang keluar dari agamanya karena benci dengan agama tersebut? Dia mengatakan tidak ada. Satu orang pun tidak ada. Dia mengatakan, apakah kalian menuduhnya sebagai pembohong sebelum dia mendakwahkan dirinya sebagai seorang nabi? Dia mengatakan tidak. Iya, karena Rasulullah digelar dengan as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya. Apakah dia pernah berkhianat? Dia mengatakan tidak pernah. Kemudian dia pun mengatakan, apakah terjadi peperangan di antara kalian? Abu Sufyan mengatakan betul, kadang kami kalah, kadang kami menang. Kemudian Heraklius pun mengatakan kepadanya, ini suratnya, baca sendiri suratnya. Dia telah menulis surat kepadaku mengajak saya untuk masuk ke dalam agamanya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Abu Sufyan membaca surat tersebut, Heraklius berbisik kepada Abu Sufyan dan mengatakan, kalau memang semua jawaban-jawabanmu itu benar, maka sesungguhnya tidak lama lagi dia akan menguasai istana yang saya tempati ini. Jadi Heraklius sudah mengetahui bahwasanya suatu saat nanti pasti kaum muslimin akan masuk ke negeri ini. Karena Heraklius adalah orang yang paham agama. Dia tahu di dalam Injil akan ada nabi yang terakhir, dan nabi yang terakhir itu bukan diutus kepada kaumnya saja, tapi diutus kepada semua manusia. Mendengar hal tersebut, Abu Sufyan sangat kaget. Bagaimana mungkin kaum muslimin bisa menguasai nanti istana ini, sementara kami saja ini masih imbang. Antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy saja sampai hari ini masih imbang, karena anggapan dia adalah gencatan senjata di antara kami. Tapi itu dia simpan sendiri, karena tidak mau membuat orang-orang Quraisy itu semakin rendah, kemudian semakin tinggi orang-orang muslim. Nah, sekira demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.